kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang preservasi dan konservasi bahan pustaka, terutama pada teknik mending. Yuk, mulai! Yang pertama, apa sih preservasi dan konservasi itu? Ada yang tahu? Preservation atau preservasi merupakan kegiatan terencana dan terkelola untuk memperbaiki bahan koleksi atau bahan pustaka yang sudah rusak. Sedangkan conservation atau konservasi dapat diartikan sebagai pelestarian, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dalam mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat rusak. Kemudian di sini ada penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, ada faktor biologi. Faktor biologi ini bisa disebabkan karena adanya jamur, binatang pengeras seperti tikus, serangga seperti rayap, kecoa, dan kutu buku. Kemudian yang kedua ada faktor fisika yang disebabkan karena kualitas kertas, tinta, asam yang berasal dari karton atau sampul yang digunakan, dan perekat atau lem yang digunakan. Kemudian ada faktor lain. Faktor lain ini bisa disebabkan karena faktor manusia dan faktor bencana alam. Selanjutnya, di sini ada teknik atau cara yang digunakan untuk merawat dan memperbaiki bahan pustaka yang rusak. Yang pertama ada penjilitan. Penjilitan untuk bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi ini cara memperkuat bahan pustaka dengan menggunakan plastik yang bebas asam dengan cara meletakkan bahan pustaka di antara dua lembar plastik transparan bebas asam. Selanjutnya ada alimedia. Alimedia bahan pustaka ke dalam bentuk digital bisa dilakukan pada bahan pustaka yang bernilai sejarah, naskah kuno, buku langka, atau bahan pustaka yang memiliki kondisi rapuh. Kemudian ada mending. Mending merupakan kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menambal permukaan dokumen yang bolong atau bahan pustaka yang sobek. Selanjutnya ada fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka dari gangguan. Kemudian ada laminasi. Laminasi merupakan teknik perbaikan bahan pustaka dengan cara melapisi dua permukaan kertas dengan menggunakan dua lembar bahan penguat. Teknik laminasi ini dapat digunakan pada bahan pustaka yang sudah tua, berwarna kuning, rapuh, sobek, dan bersifat asam. Yang terakhir ada bleaching. Bleaching pustaka merupakan proses pemutihan kertas yang telah berwarna kuning atau kecoklatan menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, kita membahas mending. Ada yang tahu mending itu apa? Mending ialah menambal permukaan dokumen atau kertas yang mengalami kerusakan atau bolong atau sobek. Proses mending ini dilakukan dengan bahan kertas atau tisu khusus yang bebas asam. Nah, di sini ada alat-alat yang dibutuhkan ketika melakukan proses mending. Yang pertama, ada tisu Jepang atau bisa dengan kertas kalkir. Ini bisa dipilih salah satu saja. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan ada pensil. Alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya ada kuas. Kemudian ada lem kertas cair, bisa menggunakan berbagai merek lem terserah, asalkan lem kertas yang cair ya. Oke, selanjutnya yang dibutuhkan adalah gunting dan cutter. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah penggaris dan alat-alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah kertas HVS. Kemudian
Di sini ada mending dengan teknik menambal. Pada praktis mending yang harus dilakukan, yang pertama, menyiapkan bahan pustaka yang berlubang atau yang memerlukan tindakan. Yang kedua, mengukur ukuran lubang yang akan ditambal. Yang ketiga, menyiapkan kertas HVS. Yang keempat, membuat pola pada HVS sedikit lebih besar dari ukuran lubang yang akan ditambal untuk memberi ruang lem untuk menambal. Kemudian, yang kelima, memberi lem pada tepi HVS atau ruang lebih. Yang keenam, menempel kertas HVS pada bahan pustaka yang berlubang. Yang ketujuh, diamkan sampai kertas atau lem kering. Yang delapan dan yang terakhir, bahan pustaka sudah tidak berlubang lagi. Selanjutnya, ini ada mending dengan teknik menyambung. Proses-proses yang harus dilakukan ialah yang pertama, menyiapkan bahan pustaka yang sobek atau memerlukan tindakan mending. Yang kedua, ukur kertas kalkir sesuai dengan panjang robekan kertas yang akan disambung. Yang ketiga, pasang kertas kalkir pada bagian kertas yang robek. Yang keempat, oleskan lem pada kertas yang sobek searah dengan serat-serat kertas. Kemudian, yang kelima, tempelkan kertas kalkir pada kedua sisi. Yang keenam, gosok-gosok perlahan. Selanjutnya yang ketujuh, pastikan kertas kalkir menempel dengan sempurna pada kertas yang sobek. Kemudian yang kedelapan dan yang terakhir, tunggu hingga lem kering dan bahan pustaka sudah kembali utuh. Kemudian di sini ada tujuan yang hendak dicapai terkait dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di perpustakaan, yaitu yang pertama, untuk menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen. Untuk menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen, mengatasi kendala kekurangan ruang, mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi, menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka, dan yang terakhir, mencegah koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat penggunaan yang keliru. Kemudian di sini ada perpustakaan atau lembaga informasi melakukan teknik preservasi dan konservasi bertujuan untuk menyelamatkan bahan pustaka dari kerusakan, menjaga kepentingan informasi yang terkandung dalam bahan pustaka, dan mengadakan alih media supaya bahan pustaka tetap dapat digunakan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.